Oke teman-teman, Gadget lagi rajin-rajinnya ya merilis IM dan rata-rata bagus ya untuk akhir-akhir ini. Kemarin kita udah diskusi untuk Gadget Linglong yang juga bagus. Cuma sayangnya di sana kemarin ada driver flag yang cukup mengganggu. Nah, kali ini kita mau diskusi lagi satu IM dari KZ yang nggak kalah hype. Kalau saya bilang, IM ini cakep luar dalam sih. Ini dia teman-teman, KZ ZVX atau KZ ZVX. Di website resminya di kzaudio.com dan di toko ofisialnya KZ Official Store di AliExpress, di sana tercantum harganya sekitar 300 ribuan rupiah. Sedangkan di toko online dalam negeri, harganya malah lebih murah teman-teman. Hanya berkisar 250 sampai 270 ribuan aja. Link pembeliannya udah saya sertakan di deskripsi ya teman-teman ya. Untuk packagingnya, KZ ZVX ini kembali ke asal teman-teman. Enggak kayak KZ Linglong yang boxnya berwarna coklat dan dapat hardcase bagus. Di KZ ZVX ini, packagingnya balik ke model packagingnya KZ yang sebelumnya. Box putih kayak gini, dan enggak dapat hardcase lagi. Cuma kali ini secara dimensinya sedikit lebih pendek ya teman-teman ya. Sisanya sih sama aja. Lalu kelengkapan dan build quality-nya, yang paling saya notice di sini, ternyata di KZ ZVX ini kita enggak dibawain ear tip silikon sama sekali teman-teman. Satu pun enggak ada. Nah, sebagai gantinya kita dikasih memory foam tips kayak gini. Ada 3 pasang yang masing-masing ukurannya S, M, sama L. Buat teman-teman yang belum terbiasa atau mungkin malah belum pernah pakai foam tips, enggak ada salahnya ini dicoba teman-teman. Tapi memang, mungkin akan perlu adaptasi. Kalau untuk saya sih enggak ada masalah karena sebelumnya juga udah beberapa kali pakai foam tips, terutama untuk ngurangin sibilance dan peak di beberapa IM yang menurut saya ada sibilance dan peaknya. Dan ini cukup efektif teman-teman, ketimbang harus beli ear tips yang mahal atau kabel yang harganya mahal dan nggak terlalu ngasih perubahan yang signifikan. Kabelnya berjenis high purity OFC, tapi kali ini nggak dilapisin silver plated ya teman-teman ya. Beda sama kabel KZ yang putih, di sini warnanya cenderung kekuningan atau warna tembaga. Bagus yang mana? Sama aja sih, tinggal suka yang mana aja. Dari sisi suaranya juga hampir nggak terasa perubahan ketika dua jenis kabel ini ditukar-tukar untuk satu IM. Lalu ini wujud IM-nya teman-teman. Seluruh permukaannya, mulai dari housing sampai faceplate-nya, semua pakai material logam, jenis alloy di faceplate-nya, dan metal di housing-nya. Yang kualitasnya juga cukup bagus, bobotnya cukup berat, dan dingin. Lalu model desainnya, kalau kita perhatikan di sini, ini seperti open back ya teman-teman ya. Dan ini memang betul-betul ada lubangnya, dan di dalamnya dikasih filter. Tapi apakah ini berpengaruh ke tonalnya? Sayangnya enggak teman-teman, ini cuma untuk estetika aja, untuk hiasan aja. Ketika ini ditutup kayak gini pun, enggak terlalu berpengaruh ke suaranya. Lalu filternya, di sini juga udah pakai logam aluminium. Konektor drivernya masih standar, kayak IM over-ear budget biasanya, dual pin 0,75 mm atau QDC Type-C. Untuk spesifikasinya bisa dicermatin aja di sini ya teman-teman ya, kayak gini. Oke, kita lanjut ke sound quality-nya. Di sini saya juga akan langsung membahas mengenai perbandingannya ya teman-teman ya. Biar teman-teman langsung ada gambaran atau bisa mengira-ngira lah. Nah, secara umum, KZ ZVX ini menurut saya dia punya tonal balance yang bagus, tapi bukan yang netral ya teman-teman ya. Tonalnya bisa dibilang U-shape, hampir mirip sama CCA Lyra. Sebelumnya, kita lihat dulu di frekuensi response-nya. Ini saya ambil dari Squeakling, punyanya Ian Fan ya teman-teman ya. Yang pertama low atau bass-nya. Low atau bass-nya secara kuantitas cukup besar. Memang nggak sebesar IM Basshead, macam KZ ISX atau KZ XHBB ya teman-teman ya. Tapi dia punya sub bass yang gebukannya lebih dalam, dan tonjokan mid bass-nya yang lebih bertekstur, lebih padat teman-teman. Tonjokan mid bass-nya nggak asal gede aja teman-teman ya, tapi benar-benar punya power, bukan yang lembek. Secara kuantitas bass-nya kurang lebih setara lah kayak CCA Lyra, tapi dengan kualitas yang lebih oke. Seperti yang saya bilang tadi, pukulannya lebih bertekstur atau lebih padat. Kalau bahasa Jawanya sih bisa dibilang lebih marem ya teman-teman ya. Ibaratnya, kalau di KZ ISX atau KZ XHBB, itu gebukan bass-nya kayak kita digebuk sama bantal. Nah, di ZVX ini, ibaratnya kayak gendang telinga itu digebuk sama sarung tinju teman-teman. Lebih terpusat, lebih berasa impact-nya lah. Untuk basshead mungkin di sini akan dilema, mungkin juga enggak sih. Mau pilih bass yang lebih gede, apa bass yang lebih bertekstur? Tentukan sendiri ya pilihannya teman-teman. Tapi baiknya kita lanjut dulu ke mid atau vokalnya. Di review-review saya yang sebelumnya, saya sering banget bilang kalau saya naruh vokal ini di prioritas pertama untuk menentukan IM bakal saya pakai atau enggak. Nah, ZVX ini buat saya adalah salah satu IM budget yang saya juga cukup suka vokalnya. Walaupun memang bukan yang paling saya favoritkan ya teman-teman ya. Memang bukan vokal yang ketebalannya cukup, agak nanggung sih untuk dibilang cukup, sedikit di bawah cukup lah, tapi juga bukan vokal yang tipis. Kalau saya bilang, vokalnya Asgore Venus itu tipis banget. Vokalnya CRA Plus juga saya merasa masih lumayan ketipisan. Nah, di KZ ZVX ini vokalnya lebih tebal dari Asgore Venus, sedikit lebih tebal dari vokalnya CRA Plus, tapi sedikit lebih tipis dari CCA Lyra. Hampir mirip sih kalau sama Lyra. Bedanya dikit aja kalau didengerin betul-betul.
Tapi untuk hal kejernihannya, artikulasinya, detail vokalnya, di KZ GVX ini terasa lebih unggul teman-teman. Kalau dibandingin sama Tangzuan R memang vokalnya lebih tebal, tapi di GVX ini terasa lebih lepas, lebih jernih, artikulasinya juga lebih bagus. Terus kalau kayak gitu vokal yang saya bilang pas yang mana? Nah, buat saya sih masih Tanjim Zero teman-teman. Lanjut ke high atau treble di KZ GVX ini, secara ekstensinya memang nggak istimewa. Ya, dia punya ekstensi yang cukup panjang, tapi nggak se-extended CRA Plus atau Tin Hi-Fi C2 Match Warrior, yang memang juara banget detail dan ekstensi treble-nya di kelas harga segini. Tapi di KZ GVX ini, untuk selera saya pribadi yang memang nggak terlalu into ke musik-musik instrumental, orkestra atau musik-musik klasik yang butuh treble yang detail-detail banget, saya sih nggak merasa kekurangan detail treble di sini. Dan kita juga masih dapetin treble yang aman dari pick atau suara-suara yang nyakitin telinga, yang di CCA CRA Plus atau di Tin Hi-Fi C2 Match Warrior kadang-kadang masih muncul. Oh iya, di impresi kali ini saya masih pakai memori foam tips ya teman-teman ya. Memori foam tips bawaannya yang ukurannya S. Saya rasa memang paling cocoknya, IM ini ya pakai memori foam tips bawaannya. Karena ketika dipakai eartips silikon KZ atau CCA yang lain, vokalnya mulai ada muncul sedikit sibilance di pengucapan S, dan treble-nya juga jadi ada sedikit pick. Mungkin buat teman-teman yang belum terbiasa sama foam tips, akan perlu adaptasi dulu di awal kalau mau pakai KZ GVX ini. Bassnya juga lebih berasa berkarakter dengan memori foam tips ini. Lalu secara teknikalitasnya, yang paling menonjol di sini adalah separasinya, yang bisa dibilang cukup di atas rata-rata IM KZ lainnya, bahkan IM dari brand lain di kelasnya. Sensasi separasinya hampir berasa kayak IM dual driver teman-teman. Tapi di sini nggak ada gejala inkoherensi ya, kayak yang sering muncul di IM yang berkonfigurasi dual driver, kayak CCA CSN, CCA NRA, atau KZ ZTX. Instrumen dengan vokal, instrumen satu dengan instrumen yang lain, itu pemisahnya sangat baik teman-teman. Layeringnya bagus, akurasi positioningnya juga cukup di atas rata-rata. Sound stagingnya juga cukup luas, walaupun memang bukan yang istimewa. Sedikit di bawahnya Asgore Venus lah. Untuk yang kayak lubang di faceplate-nya ini, sepertinya ini bukan dimaksudkan untuk open back ya teman-teman ya. Jadi mau ini ditutup pun, nggak akan berpengaruh apa-apa. Nggak kayak IM open back yang lain, yang memang biasanya ngasih kesan sound staging yang lebih lebar. Secara clarity juga GVX ini cukup baik, saya nggak ada komplain di sini. Secara imagingnya, kedalamannya oke, atas bawahnya cukupan aja. Yang spesial di sini ya separasinya itu tadi. Tes 1, 2, 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon yang ada di in-ear monitor KZ GVX. Tes 1, 2, 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon yang ada di KZ GVX. Gimana teman-teman? Bagus? Silahkan dinilai sendiri ya teman-teman ya. Oke, itu tadi teman-teman review saya untuk KZ GVX ini. Kalau ditanya IM favorit saya di rentang harga seginian apa? Saya masih cenderung Tanjim Zero sih, dengan tipikal tonal netralnya yang dibumbui sedikit warm. Dan KZ GVX ini berhasil menggeser CCA Lyra yang kemarin-kemarin juga saya suka banget. Jadi kalau sekarang ada yang nanya pilih CCA Lyra atau CCA CRA Plus, saya pilih Lyra. Lalu Lyra atau KZ GVX, saya udah berani bilang pilih GVX aja. Secara umum dari tonalnya memang cukup mirip antara Lyra sama GVX ini. Bassnya sama-sama gebuk, sama-sama nonjok, kuantitasnya kurang lebih juga setara, tapi kualitas kebukaannya GVX ini, kualitas tonjokannya GVX, kejernihannya, GVX ini lebih unggul teman-teman. Dari vokal juga cukup ada kemiripan, sedikit aja di Lyra vokalnya lebih tebal. Bahkan kalau dilihat di frekuensi responsnya malah kayak mirip banget ya teman-teman ya. Kayak nggak ada bedanya gitu. Tapi lagi-lagi kejernihannya, detail vokalnya, artikulasinya di GVX ini lebih unggul. Lalu treble-nya mirip juga. Keduanya punya ekstensi dan presentasi yang mirip. GVX sedikit lebih punya detail dan clarity yang lebih baik. Dan punya airy yang juga sedikit lebih baik. Jadi kurang lebih seperti punya tonal yang mirip, tapi dengan kualitas driver yang berbeda. Oke, segitu aja review saya untuk KZ GVX ini dan perbandingannya dengan beberapa IM sekelasnya ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang suka channel ini silahkan subscribe. Untuk yang mau diskusi, kita bisa diskusi kayak di kolom komentar kayak biasanya. Jarang sekali sih saya nggak balas komen dari teman-teman. Jadi feel free aja lah ya untuk diskusi di sini. Oh iya, untuk link pembeliannya udah saya sertakan di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Oke, assalamualaikum.